persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa online kita. Saya percaya saat ini kita akan mendengarkan suara Tuhan dan Tuhan akan berbicara menuntun setiap langkah kita. Sehingga kita di tahun ini kita akan diberkati dengan kasih-Nya yang melimpah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati, kita tundukkan kepala kita. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau, Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat anugerah-Mu sehingga kami bisa datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih buat kemurahan-Mu sehingga kami bisa masuk di dalam hadirat-Mu. Semua oleh karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau yang telah memilih kami Yesus, sehingga kami bisa datang menyembah Engkau. Ini saatnya kami naikkan syukur kami menyembah menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Ini kerinduan kami ya Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu.
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita ulangi dengan segenap hati dari awal. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Oh, hanya Yesus, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Yesus, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita mulai naikkan doa kita. Tuhan Yesus, Allah yang selalu kami andalkan, kami hanya berharap kepada Engkau ya Allah kami. Engkaulah sumber segala kebaikan di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Mari ketika kami menyembah, biarlah pengurapan-Mu turun atas setiap kami, sehingga kami dibaharui, kami menerima pengurapan yang baru ya Bapa. Kami selalu menyiapkan bejana yang kosong, biarlah Engkau isi penuh setiap bejana di dalam hidup kami ya Bapa. Kami rindu ya Bapa menyenangkan hati-Mu, menjadi emas yang murni yang mendatangkan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Allah kami. Kami ingin ungkapkan isi hati kami bahwa Engkaulah yang paling mengerti ya Tuhan. Semuanya hanya Engkau, Yesus, pribadi yang mengenal Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau dan bawa.
segenap hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Inilah setiap saat yang kami rindukan, tinggal di dalam Engkau Yesus, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Oh, terpujilah Yesus, terpujilah ya Tuhan kami, terpujilah nama-Mu ya Allah. Oh, terpujilah Raja, terpujilah Juru Selamat. Haleluya. Kami sembah Yesus. Hosana, oh Tuhan. Jamah kami Bapa, biarlah kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah, sembah, sembah. Mari puji, puji Yesus. Berkasa, layak terima hormat. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah langkah penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sama-sama dari awal nyanyikan. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghibur, penolongku, diutus Bapa-Ku. Mari kita ulangi lagi dari awal. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Katakan, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari angkat suara kita sembah. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari semuanya lebih sungguh nyanyikan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka, oh Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari semuanya nyanyikan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yes, yes, yes. Kami perlu Roh-Mu untuk menuntun kami, untuk membimbing kami, agar kami bisa menjadi alat-Mu Yesus.
Kudus. Kami rindukan Engkau Roh Kudus. Penuhi setiap kami, bahkan setiap anak-anakmu yang mengikuti menara doain secara online. Kami rindu hidup ya Tuhan dalam naungan, dalam pengurapan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami. Oh ya la bakasini bila bala 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 bala. Siala bala 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 bala. Siala bala 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 bala. Siala bala 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 bala. Siala bala 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 bala. Terima Roh Kudus sekarang, terima. Oh ya la bala 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 bala. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala bala. Oh ya la bala bala bala. Terima kasih Roh Kudus. Kau sudah penuhi kami semua. Terima kasih Roh Kudus. Perbaharui hati kami. Perbaharui roh kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan bahwa kami makin dekat dengan Tuhan. Khususkan kami, pisahkan kami. Untuk maksud-maksud mulia dalam ya hidup kami ya Tuhan. Untuk maksud-Mu yang mulia ya Tuhan. Terima kasih. Pakai kami semua ya Tuhan. Di tahun amanat agung ini. Kami rindu melihat seluruh orang yang kami kasihi. Semua keluarga kami, saudara kami, bahkan ya Tuhan, bangsa ini. Semuanya diselamatkan ya Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, Kau lindungi setiap kami. Berbicara secara pribadi buat kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami belajar Tuhan, kami ingin lebih kenal Tuhan lebih lagi. Dalam nama Yesus, semoga kita siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan satu, kita mau tentang kisah Besaleel. Ya, belajar dari kisah Besaleel. Saya berikan judul hidup dalam naungan Tuhan. Seorang yang hidup dalam naungan Tuhan. Saya ingin ajak saudara untuk melihat saudara dari Keluaran 31. Sebenarnya satu pasal ini saudara tentang Besaleel. Saya cuma sampai mau baca sampai ayat yang keempat saja. Kita akan baca sama-sama yuk sebagai dasar firman-Nya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya, ayat yang kedua kita baca 1, 2, 3. Lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Siapa Besaleel saudara? Dia ini adalah cucu daripada siapa? Hur. Ya, siapa Hur? Saudara masih ingat gak? Ketika Musa, saudaraku, naik ke satu bukit, saudara. Lalu Musa, kalau Musa angkat tangan, Yosua dan bangsa Israel bisa menang melawan bangsa Amalek. Masih ingat saudaraku? Satu hari Musa tuh lelah, ya kan, susah, ya kan. Lalu yang nopang tangannya ada 2 orang. Yang pertama namanya siapa? Harun. Yang satu lagi Hur. Saudaraku, jadi pelayanan cuma nopang tangan Musa saja. Saudara, keturunannya dipakai Tuhan cara luar biasa. Katakan amin. Dari kakeknya dia melayani, saudaraku, tidak di panggung. Saudaraku, tapi kita melihat anaknya namanya Besaleel ditulis. Mungkin gak sebanyak nama Musa dicatat saudara ya. Tetapi Tuhan berkata, aku telah tunjuk, aku sudah tetapkan, aku sudah, ya kan, yang bernama Besaleel bin Uri bin
Hur. Seorang yang telah kupenuhi dia dengan apa? Dengan roh. Ya, dimulai dengan dipenuhi dengan roh Allah, baru dengan apa? Keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ya, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Saya mau mulai dengan kata-kata seperti ini, saudaraku. Ada banyak orang bermimpi suatu hari kelak berdiri di satu panggung yang besar, disorot lampu, dikenal banyak orang, dipuji karena pekerjaannya, karena karirnya, karena kekuasaannya, atau karena pelayanannya. Tapi di dalam hari ini kita akan belajar, saudara, Alkitab memperkenalkan kita seorang tokoh yang tidak pernah berdiri, saudara, di mimbar, tidak memimpin satu bangsa, tidak memegang tongkat Musa, tongkat mujizat seperti Musa, tapi hidupnya sangat menentukan sejarah ibadah penyembahan bangsa Israel. Tanpa orang ini, saudara, ini luar biasa. Saudara mau tahu nggak karya daripada orang ini, saudara? Saya tulis, saudara, saya catat, saudara, di dalam Alkitab ya. Pertama yang dia buat tuh bukan satu benda, tapi seluruh daripada yang tabernakel itu, saudara, tabernakel Musa, ya kan? Dia buat perabot emas, ya. Kalau saudara baca di Keluaran 36 ayat 13. Lalu struktur daripada kemah suci, saudara, dia buat papan, kayu lintang, tiang-tiang, semua dia yang buat. Saudaraku, lalu apa saudara? Dia buat juga minyak urapan. Itu yang buat Besaleel. Mesbah, saudara, dari kayu penanga semua. Semua yang kerjakan Besaleel. Termasuk pakaian imam, saudaraku. Artinya, saudaraku, kita bisa melihat ya. Orang-orang yang melayani di balik layar, saudaraku, adalah orang-orang, bukan pekerjaan yang apa? Yang kecil. Tapi ini di mata Tuhan pekerjaan yang besar. Sekalipun pekerjaan itu di balik layar, pekerjaan ini membutuhkan apa? Ketelitian yang tinggi, kualitas yang terbaik. Kenapa? Karena dipersembahkan untuk Tuhan. Katakan amin. Ya, buat saudara di sini, kita di dalam ibadah kita adalah orang-orang yang nggak tampil yang diketahui. Ya, kalau saya boleh lihat beberapa teman-teman yang membangun gedung. Ya kan, saudara, membangun segala pelayanan itu, mereka enggak tahu. Tapi kita punya teman ya, suatu pengerja kita namanya Pak John Boy, saudaraku. Wah, dia punya hati yang luar biasa. Saya rasa juga diurapi sama Tuhan untuk membangun ya gedung-gedung, pelayanan segala macam. Bukan cuma dia berikan waktunya, keahliannya, saudaraku, tapi juga dia nabur uangnya. Jumlahnya yang cukup besar sekali, saudaraku. Ya kan? Juga dia punya alat-alat berat. Saudara, semua ini kan dipakai gratis. Dia, ya kan, setiap dia beli baru dia taruh. Saya melihat ada orang, tetapi mungkin dia dikenal. Saudara, ini Besaleel di tempat kita. Beberapa pendoa syafaat yang terus berdoa buat gereja kita. Mereka juga disebut Besaleel. Saudaraku, para soundman lah. Yang semua yang gak kelihatan, semua yang kerja gak kelihatan, saudaraku. Ya kan, tim multimedia. Saudara-saudara yang mungkin besuk satu-satu, gak ada di mimbar. Saudara juga adalah orang-orang Besaleel. Nah, saya mau bicara satu hal begini, saudara. Arti kata Besaleel itu adalah in shadow of God. Seorang yang hidup dalam apa? Naungan Tuhan, bayang-bayang Tuhan, ya kan? Saya berdoa, saudara, kita bisa punya urapan Besaleel, yang dimana Besaleel itu gini, dia hidup dalam apa? Bayang-bayang Tuhan. Maksudnya apa? Dia tidak hidup dalam bayang-bayang manusia. Apa artinya hidup dalam bayang-bayang? Dia nggak perlu mengejar sorotan, tepuk tangan dari manusia. Tidak perlu validasi manusia, pengakuan manusia. Ini udah mulai sekarang tuh meningkat ya. Orang kayaknya perlu validasi, pengakuan. Karena tanpa validasi, pengakuan, popularitas, sepertinya dia gak akan punya, dapatkan apa namanya, saudara, keistimewaan atau keuangan. Hari ini kita belajar, saudara, mari belajar untuk aman di bawah bayang-bayang Tuhan.
Katakan amin. Iya kan? Saudara ngerti gak hidup di bawah bayang-bayang? Itu seperti anak kita. Ya kan? Kalau ada seorang anak bilang, kamu pergilah ke sana. Enggak. Kalau mama enggak suruh, aku enggak mau. Itu namanya hidup di bawah bayang-bayang mamanya. Kita mau hidup di bawah bayang-bayang Tuhan. Katakan amin. Saya ingin ajak saudara untuk belajar renungan ini. Kita belajar Besaleel. Hidup dalam bayang-bayang Tuhan. Ada 3 prinsip besar yang kita bisa belajar dari Besaleel dalam pelayanan dan dalam kehidupan. Yang pertama, apa yang membuat Besaleel bisa sukses? Saudaraku, membangun sehingga kemuliaan Allah itu bisa turun, saudara. Di tabermakal Musa itu, saudaraku. Itu kan kerjanya Besaleel. Pertama, ya kan, kita harus memiliki kerinduan untuk terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi artinya gini, hidup atau pelayanan bukan tentang bakat. Tetapi tentang apa? Mau dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Coba kita baca Keluaran 31 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Dan telah apa? Ku penuhi dia dengan apa? Roh Allah. Lalu selanjutnya kata-kata. Jadi kunci utama hidup Besaleel atau pelayanannya adalah bukan sekedar dia punya bakat alami. Saudaraku, tapi dia dipenuhi, kepenuhi Roh Kudus. Jadi Besaleel dipenuhi Roh Kudus untuk mengerjakan hal-hal teknis. Nah, saya melihat begini saudaraku ya. Ini juga mengajarkan kita bahwa dalam pekerjaan sekuler, ibu-ibu rumah tangga yang urus anak, besarkan anak, itu juga perlu yang namanya urapan Besaleel. Harus dipenuhi Roh Kudus, katakan amin. Saya melihat ya saudara, orang tua yang membesarkan anak, mendidik anaknya, ya kan, dengan pengurapan Roh Kudus, pasti hatinya adalah kudus, betul gak? Saya yakin anak ini akan tumbuh besar menjadi orang-orang yang cinta Tuhan dan takut Tuhan. Tapi kalau misalnya ada orang tua yang besarkan anak dengan hati yang pahit, dengan kemarahan, simpan terus, pasti akan tumbuh saudara anak-anak yang pemberontak jadinya. Pemarah dan lain sebagainya. Hari ini saudaraku saya ingin ajak saudara ya kan belajar dari Besaleel. Supaya tiap hari kita mau dipenuhi dengan andalkan kuasa Tuhan. Andalkan kekuatan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Katakan amin. Kalau saudara andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus, kuasa Tuhan. Apa yang sulit bagi orang lain, itu akan menjadi mudah buat saudara. Ya, apa yang terasa berat secara manusiawi akan menjadi ringan buat setiap kita. Saya dapat cerita saudaraku ini untuk menggambarkan saja ya. Mungkin karena enggak tahu atau mungkin orangnya sok tahu, ya kan? Karena merasa sudah pengalaman, dia nggak pernah mau tanya dan lain sebagainya. Tetapi gengsinya ini orang ini besar. Emang duit banyak, saudaraku. Satu hari, ya kan, si laki-laki ini mau beli gergaji mesin. Kalau dalam bahasa sehari-hari, chainsaw, saudaraku, ya kan. Dia punya kebun, saudara, dia mau tebang daripada pohon-pohonnya. Nah, penjual chainsaw ini, saudara, mesin gergaji ini, saudaraku ya, dia berkata bahwa chainsaw ini bisa potong satu hari 50 pohon. Wah, dia bilang sehari. Wah, dia kagum. Dia semangat sekali. Dia oke, saya beli berapa harganya. Dia bawa pulang chainsaw-nya saudara. Ya kan. Lalu besoknya si bapak ini datang lagi ke toko saudara. Dengan wajah kusut. Capek. Dia bilang kau ini nipu aku Kau ini nipu aku. Ya kan. Barang ini aku sudah kerja seharian. Cuma dapat satu pohon. Itu pun enggak tumbang itu pohon. Bingunglah si koko ini saudara yang jual chainsaw, ya kan? Lalu dia tarik saudara itu talinya kan, nyalain, weng gitu kan. Langsung si bapak ini kaget, punya apa itu? Ternyata saudara, seharian dia nebang, dia nggak nyalain mesinnya saudara. Dia punya, ya kan, mesin yang hebat, alat yang hebat, tapi dia nggak pakai tenaganya saudara. Jadi banyak orang Kristen ya kan punya bakat, punya pengalaman, punya jabatan.
tapi melayani, hidup, bekerja tanpa apa? Roh Kudus. Roh Kudus kan ada di dalam diri kita kan. Karena kita kan sering putus asa, marah-marah terus gak bisa selesaikan. Kenapa gak saudara ngomong di dalam diri dia? Kita. Kata kuncinya kan sini dalam hidup ya. Mau penuh Roh Kudus nih. Mau aktifkan kuasa yang dalam diri kita. Caranya gimana? Efesus 3 ayat 18, 19, 20 itu kuncinya saudaraku. Pertama Efesus 3 ayat 18 Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa dalamnya, dan betapa tingginya kasih Kristus. Sekalipun kasih itu melampaui pengetahuan. Lalu di ayat 20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di mana? Dalam kita. Banyak kita ini seperti bapak ini saudaraku. Punya censo tapi tidak dinyalakan mesinnya. Hidup kita gak efektif, gak tajam hidup kita. Makanya ini pentingnya. Caranya gimana Pak? Saudara dan saya harus percaya akan apa? Kasih Tuhan. Kenal Tuhan ngasihi aku. Makanya harus punya koleksi sebanyak-banyaknya tentang apa? Kebaikan Tuhan. Simpenan kita ini adalah kebaikan Tuhan. Firman Tuhan harus disimpan. Tentang apa? Tentang kasihnya. Tentang kebaikannya dalam hidup kita. Kita lihat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup orang lain. Itu yang kita pikirkan, kita renungkan. Ketika kita ada apa-apa, ya mau apa-apa, saudara tinggal aktifkan lewat apa? Doa, pujian, penyembahan, bahasa roh. Maka saudara apa yang terjadi? Seperti Koko itu tarik tali censo, suaranya berdering. Udah tinggal set. Katakan amin. Doa, pujian, penyembahan, bahasa roh. Itulah cara saudara aktifkan. Doa dasarnya apa? Dasarnya apa? Aku berdoa kepada Allah yang mengasihi aku. Aku puji dia karena perbuatan yang ajaib. Aku sembah dia karena dia Allah. Kita berbahasa roh. Kita aktifkan itu. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Ya, kata kuncinya adalah kalau kita mau dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Harus punya rasa haus akan Tuhan. Haus akan Tuhan lalu biasakan kebiasaan untuk bahasa roh. Menyembah bahasa roh. Yesus berkata dalam Yohanes 7 ayat 37-39. Pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu. Yesus berdiri dan berseru apa? Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan apa? Dan minum. Barang siapa percaya padaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya kenapa? Mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksud ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya padanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Katakan amin. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu dimulai dari rasa haus. Kesadaran bahwa kita tidak bisa hidup dan melayani dengan kekuatan sendiri. Itu yang pertama saudaraku. Ya, yang kedua, saudara mau tiap hari dipenuhi dengan Roh Kudus. Doa, muji, nyembah, bahasa roh. Sampai saudara tuh ngalami sampai ada aliran air yang keluar gitu. Saya gitu setiap hari. Saya buat mengalir keluar. Saudara, dapetin satu firman, ya. Saudara suka akan firman Tuhan. Selain dapat itu gaul dengan firman. Saudara ikut menara doa setiap hari ini salah satu cara kepenuhan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Saudara coba bayangkan, jangan kepenuhan Roh, jangan cuma geleper-geleper di lantai. Iyalah salah satu, tetapi kepenuhan Roh Kudus itu berbicara tentang sudut pandang kita adalah bahwa kita dikasihi Tuhan dan kita mau hidup di dalam kasih Tuhan. Itu yang namanya hidup dalam terang. Kalau hidup dalam gelap itu hidup dalam kebencian. Saudara, ya kan, hidup dalam kebencian, di sana tidak ada kasih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah memiliki kerinduan untuk mengetahui kehendak Allah. Nah, ini penting. Jadi melayani bukan menjalankan ide sendiri.
Tapi melayani itu adalah taat pada kehendak Tuhan. Katakan amin. Lihat saudara, lihat Bezalel ya. Keluaran 31 ayat 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian itu untuk tempat kudus. Tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Haruslah mereka membuat semuanya itu. Sekali lagi, baca keras. Tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Haruslah mereka membuatnya semuanya. Katakan amin. Bezalel tidak bekerja berdasarkan imajinasinya sendiri. Melainkan berdasarkan apa? Desain yang Tuhan caranya gimana? Ya tanyain Tuhan, doa nanya. Tuhan maunya apa? Setiap kali kita dipercaya untuk Tuhan untuk membangun satu gedung apapun, saudaraku, seringkali secara master plan-nya, secara ini kan, saya selalu doakan itu. Maunya gimana, caranya gimana, dan lain sebagainya. Ketika itu menurut desainnya Tuhan, saya udah percaya Tuhan akan kirim orang, Tuhan akan kirim uang. Katakan amin, untuk bisa menyelesaikannya itu. Jangan imajinasi kita sendiri. Makanya prinsipnya adalah prinsip ketaatan. Kalau saudara mau hidup seperti Bezalel, dipakai Tuhan, hidupnya berguna untuk supaya kemuliaan Allah bisa turun buat banyak orang. Sekalipun kita tidak dilihat, mungkin kita tidak dipuji, gak dapetin apapun. Tapi karya kita, pekerjaan kita sungguh-sungguh berguna dan mengubah orang lain. Prinsipnya satu, ya kan saudara, adalah prinsip taat. Katakan amin. Apa yang Tuhan perintahkan, itulah yang kita kerjakan. Saudara mengerti sini, katakan amin. Yaitu tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya itu. Untuk ini kan saudara, saya tuh ingin kasih contoh lagi satu lagi nih. Untuk cerita, untuk memudahkan, untuk kita bisa mengerti. Saya dengar ada seorang pria, dia takut sekali terbang. Dia takut naik pesawat. Kalau bisa saudara, ya kan sejauh apapun misal pergi ke Bali. Kalau bisa gak usah naik pesawat, dia naik apa? Naik bis atau naik mobil. Ya kalau bisa juga naik jalan kaki lah, lebih aman lagi. Ya kan saudaraku, ya kan itu lebih aman. Karena ini takut negatif terus. Tetapi dia orang Kristen yang dikata dia aku orang beriman. Aku melayani, cuma satu kelemahan aku, dia bilang gitu. Takut naik pesawat. Tapi saat itu dia terpaksa harus naik pesawat. Karena tidak ada jalan darat lagi. Jadi waktu dia naik pesawat, apa yang terjadi saudara? Itu terjadi guncangan yang hebat. Wah bang. Wih dia gemeteran, keluar tuh saudara apa? Keringat tuh sebesar jagung tuh keluar semua. Akhirnya dia doa dengan sungguh-sungguh sampai ketakutan. Dia doa dengan sungguh. Saking dia ketakutan itu kelihatan banget. Akhirnya apa saudara? Pramugari itu sudah tenang. Pesawat sudah tenang. Dia masih ketakutan. Dia masih pegang gitu kan. Terus akhirnya pramugarinya bilang, tepok, Pak jangan takut. Pesawatnya aman, sudah tenang. Udah gak ada goncangan lagi, udah aman. Dia bilang, Mbak, dia panggil Mbak, saya ini tidak takut. Saya ini orang Kristen. Saya ini tutup mata supaya saya tidak lihat masalah. Saya pegang kuat-kuat ini supaya pesawat jadi aman. Dia pegang kuat-kuat. Si mbaknya tepok, tiba-tiba goncangan lagi. Soalnya wah dia takut. Pak, si pramugari bilang, ketaatan Bapak ya kan pada instruksi keselamatan penerbangan jauh lebih penting daripada Bapak tutup mata berdoa dan pegang kuat-kuat kursi itu. Saya sudah berkali-kali bilang, cepat pakai sabuk pengaman itu. Kaget komentar nanti. Itu lebih penting, pakai sabuk pengaman. Baru berdoa, ya enggak? Taati dulu, baru berdoa. Katakan amin, daripada dia berdoa pegangan kuat, gak ada sesuatu. Waktu bisa mental itu. Saudara bisa mengerti. Contoh-contoh yang seperti ini kadang-kadang bisa untuk kita mengerti firman ya. Banyak dari kita ngerasa bahwa aku sudah disiplin rohani.
Jangan banyak dari kita disebut itu ada apa? Seberapa kuat kita pegang kursi. Ya kan? Seberapa besar kita khawatirkan masalah. Enggak. Paling penting adalah kita taati perintah Tuhan. Katakan amin. Saat kita lakukan apa yang Tuhan katakan. Meskipun nampaknya sederhana. Tapi hal itu akan punya dampak besar. Mujizat pasti ada. Katakan amin. Kata kuncinya gimana saudara untuk bisa taat? Dengar baik saudara. Kita tuh harus mulai latih untuk bisa duduk tenang. Nanti-nantikan Tuhan. Sediakan waktu pagi hari untuk pertajam telinga kita untuk dengar firman Tuhan. Katakan amin. Saya mulai baca Alkitab. Biasakan tuh baca Alkitab. Saudara entah satu pasal. Pelan-pelan. Jadi kecepatan untuk baca Alkitab saudara. Coba saudara sesuaikan dengan dialog saudara dengan Tuhan. Saya kasih contoh saudara. Ini supaya lebih enak ya. Saya akan bukakan di dalam Kolose pasal 3. Coba bisa gak ditayangkan Kolose pasal 3 ya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 ya. Kolose 3 ayat 12 saya ingin baca gini. Kalau misalnya saudara misalnya ini untuk ngelatih taat ya saudara. Ngelatih untuk ngerti kehendak Tuhan itu harus dengan firman saudaraku. Kita kan baca sama-sama gini. Bacanya gini. Kalau baca gak usah buru-buru untuk selesai sudah satu pasal. Oh lega. Tapi saudara gak dapat apa-apa. Cara bacanya gini. Kalau mau merenungkan firman. Kalau saya ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihi. Saya biasa berhenti sebentar. Saya ini adalah orang-orang pilihan Allah yang apa? Yang dikuduskan dan yang dikasihi. Saya ini orang yang dikuduskan dan yang dikasihi Tuhan. Ini masuk dulu di pikiran saya nih. Lalu karena saya orang yang dikuduskan dan yang dikasihi, maka Tuhan perintahkan saya untuk apa? Mengenakan. Kata mengenakan itu adalah memikirkan, merenungkan, melakukan. Apa? Kenakan apa? Belas. Nah di situ saya doakan Tuhan, aku minta belas kasihanmu. Jadi baca Alkitab itu saudaraku usahakan ayat per ayat itu bisa masuk ke dalam aliran darah kita kan bisa. Kenakanlah belas kasihan. Saya tuh ada belas kasihan apa kejem ya? Tanya kalau saya kejem, saya ada benci. Tuhan angkat semua. Saya mau ada belas kasihan. Sejahat apapun orang itu sama saya. Punya pikiran yang jahat, apa pikiran salah. Tapi tetap berikan saya tetap belas kasihan kepada orang ini. Apalagi sama orang yang sudah berbuat baik sama saya. Ngerti gak saudara? Katakan amin. Lalu kemurahan. Ini bicara kemurahan hati. Bukan kikir. Bukan kalau bisa bikin susah ngapain kita permudah. Oh ini sifat Tuhan aku mau tanggalkan ini. Saya mau kasih kemurahan. Biar berikan saya kemurahan hatimu. Kerendahan hati, kelemah lembutan. Jadi ada dialog saudara, baca Alkitab. Mau gak dimulai segini? Saudara mau katakan amin? Ya ini dialog saudara. Lalu setelah itu dari 5 hal ini, 5 ulangin lagi. Oh saya harus kenakan apa? Pertama belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati. Apalagi saudara? Kelemah lembutan, kesabaran. 5 ini masukin, doakan supaya kita lihat. Lalu di ayat selanjutnya dikata sabarlah kamu apa? Seorang terhadap saya sabar gak ya? Sama istri saya, sama anak-anak saya, sama orang-orang sekitar saya. Tanyakan. Kalau saya belum sabar, Tuhan berikan saya kesabaranmu. Seperti Tuhan sabar sama saya. Yang kedua apa saudaraku di sini? Ampunilah seorang akan yang lain apabila apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah. Ada nggak orang yang belum saya ampuni ya? Jadi kalau baca Alkitab begitu saudara. Kalau ini kita biasakan lama-lama, itu Roh Kudus itu mudah sekali bicara, tuntun. Saudara mau nggak
peka sama Roh Kudus. Nah ini penting. Kita nggak mungkin bisa taati Tuhan kalau kita nggak bisa dengar suara Dia, perintah Dia secara khusus. Saudara bisa ngerti? Ya, amin. Nah ini, kita nggak mungkin bisa ngerti kehendak Tuhan kalau kita nggak ngerti ini. Jalan ini. Yang ketiga, terakhir, apa saudara? Kita harus memiliki kerinduan untuk hidup dalam kekudusan. Ini penting. Untuk punya urapan Besaleel, kita harus punya kerinduan untuk hidup dalam kekudusan. Apa itu maksudnya saudara? Kita baca yuk. Keluaran 31 ayat 12 sampai 13. Nanti saya jelasin sini. Kita baca 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel. Demikian akan tetapi hari-hari sabatku. Akan tetapi hari sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Sehingga kamu mengetahuinya. Apa yang harus diketahui? Bahwa akulah Tuhan yang apa? Menguduskan kamu. Saudara harus tahu ya sini. Kekudusan ini bukan usaha manusia untuk terlihat benar. Melainkan identitas orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Jadi kekudusan ini bukan sekedar usaha manusia. Melainkan sebuah apa? Relasi dan identitas yang diberikan oleh Tuhan. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ya, kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa membuat diri kita sendiri kudus melalui kekuatan moral. Ya, kekudusan adalah hasil pekerjaan Tuhan. Karena kita apa saudara? Bergaul intim dengan Tuhan. Makanya saya bilang kata gini, kudusnya kita saudara. Makanya waktu kita baca Alkitab, Tuhan kan berkata, kamu sudah bersih oleh firman yang aku beritakan kepadamu. Katakan kepadamu, Yohanes 15 ayat 3 kan. Bagaimana firman bisa membersihkan kita? Caranya adalah waktu kita baca saudaraku. Oh saya tuh orang yang dikasihi Tuhan. Ya kan? Dan dikuduskan Tuhan. Saya adalah orang pilihan Tuhan yang sudah dikuduskan dikasih Tuhan. Saya ini harus kenakan belas kasihan. Kalau kita orang yang kejam, senang sekali lihat orang susah. Sedih lihat orang sukses. Kita gak ada belas kasihan. Nah firman ini caranya menguduskan kita adalah apa? Waktu kita baca firman, kita kenakan belas kasihan. Kita mulai doa, Tuhan berikan belas kasihanmu. Disitulah Allah bekerja. Akulah Tuhan Allahmu yang menguduskan kamu. Menguduskan ini artinya apa saudaraku? Ya kan? Hidup kudus artinya apa? Membiarkan Tuhan, membiarkan diri dipisahkan oleh Tuhan untuk tujuan yang mulia. Katakan amin. Kenapa saya harus punya belas kasihan? Karena tanpa belas kasihan saya gak akan mungkin bisa dipakai Tuhan. Kenapa saya harus? Ya kan? Kita kan udah pertanyaan kan saudara kan? Ya kan? Kenapa saya harus murah hati? Lah kalau saya gak bisa memberi apapun, saya gak mungkin bisa dipakai. Tuhan selalu berkat ya. Katakan amin. Yang ketiga, rendah hati. Gimana kalau saya gak rendah hati? Gak bergantung. Rendah hati bergantung sama Tuhan kan? Gimana kalau saya gak lemah lembut ya? Saya gak mungkin bisa dengar. Mau diajar, gak dinasehatin. Gak bisa kalau saya gak lemah lembut. Katakan amin. Orang apa langsung mau balas. Lemah lembutan kekuatan itu tidak membalas ketika diserang kan? Lemah lembut adalah mau dengar apa yang dinasehati. Saudara bisa tahu sini katakan amin. Nah ini. Saudara bisa, jadi ada kerinduan. Besaleel bekerja di tempat kudus dengan hati yang kudus. Nah saya ingin ajak lagi untuk penjelasan tentang kerinduan untuk hidup kudus itu begini saudaraku. Karena kita ingin dipakai Tuhan. Saudara mau gak dipakai Tuhan? Dipercaya Tuhan untuk perkara-perkara yang besar. Nah Rasul Paulus dia menulis kepada Timotius tentang perabot-perabot. Ya kan ada perabot saudara yang dipakai. Kita baca sama-sama. 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 22. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal kepunyaannya. Jadi kudus ini. Kita rindu untuk hidup dalam kekudusan artinya apa? Kita ngerti bahwa saudara dan saya semuanya adalah anak Tuhan. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Itu namanya kudus. Kudus itu bukan pengertian seperti agama ya. Aku sudah puasa, aku ndak gini, ndak gitu, ndak gini. Segala macam. Itu bukan itu artinya kudus. Kudus artinya adalah kita ngerti bahwa
Tuhan kenal kepunyaannya. Tuhan kenal sama saya. Ya kan? Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah ia meninggalkan identitas. Gak lagi lakukan hal itu. Jadi kita meninggalkan kejahatan bukan karena kita mau dibilang kudus. Tapi karena memang identitas kita adalah anak-anak Allah. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Ya kan? Kita gak mau bilang, aku gak mau mabok lagi lah. Ya kan? Karena memang aku bukan pemabok. Kan gitu saudaraku. Dalam rumah yang besar di sini dikatakan, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ayat 22, saudara. Maksudnya apa di sini? Ini penjelasannya ayat 22. Kita baca yang keras. 1, 2, 3. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang... Ayat 22, saudara lihat sini. Ya, ada kata-kata bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada nama Tuhan dengan hati yang murni. Artinya apa di sini? Saudara dan saya gak mungkin bisa menjauhi nafsu orang muda. Saudara dan saya tidak mungkin bisa mengejar keadilan, kesetiaan, kasih dan damai kalau sendirian. Harus bersama-sama. Itulah perlunya gereja, bersamaan. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Ini poinnya. Jadi ide daripada ini, saudaraku, saya melihat bahwa saudara mau jadi Besaleel, rindu untuk hidup dalam kekudusan. Ya, seperti Yusuf. Ya, Yusuf berkomitmen untuk jaga kekudusannya dengan apa? Dia menolak bujukan istri Potifar dan menolak untuk apa? Menyimpan dendam. 2, terhadap saudara-saudaranya. Oke, beberapa di antara aku tolak untuk perzinahan. Tapi dia simpen yang namanya dendam dan kebencian. Saudara bisa ngerti? Katakan amin. Oh, dia ngerasa aku tuh gak ada dendam, gak ada benci, apa semua. Tapi lakukan perzinahan. Kejahatan. Kekudusan bicara tentang 2 hal ini, saudara. Yang mengerti katakan amin. Menjadi Besaleel berarti bersedia tidak terlihat. Aku gak apa-apa, gak dihormati, gak diakui, gak dilihat, gak dipuji, asalkan Tuhan dimuliakan. Itu Besaleel. Dia aman, berada di bawah bayang-bayang Tuhan. Ia tahu bahwa pengakuan dari Tuhan jauh lebih berharga daripada tepuk tangan manusia. Katakan amin. Buah pelayanan yang tidak terlihat tapi berdampak besar. Ini yang harus kita buat. Amin saudara. Jadi pelayanan kita, pelayanan menara doa ini. Ibu bapak mungkin tidak terlihat semuanya. Bersama-sama kita doa, kita lakukan. Saya yakin ini punya dampak besar buat kota kita Palembang. Kota-kota lain di Indonesia. Bahkan kota-kota lain di berbagai bangsa-bangsa di dunia. Katakan amin saudara. Ya kan? Ini yang saya mau sampaikan. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Ada 3 hal. Yang pertama apa saudaraku? Masih ingat? Yang pertama adalah apa? Saudaraku, kita harus selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang kedua adalah apa? Saudara masih ingat? Ya, harus punya kerinduan untuk mengetahui kehendak Allah. Yang ketiga apa saudara? Punya kerinduan untuk hidup dalam kekudusan. Katakan amin saudara. Siap dipakai Tuhan. Selalu ingin Tuhan. Yang penting itu dimulai dari hati ya. Kudus itu dari hati. Keintiman kita sama Tuhan tiap hari minta Tuhan sucikan, kuduskan hati kita. Pasti pikiran kita, perkataan kita dan perbuatan kita akan dituntun oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri.
Mari kita doa saudara. Satu hal yang kita bisa renungkan saudara. Apapun yang kita kerjakan saat ini, meskipun orang lain tidak melihat atau memuji saudara, ingatlah bahwa seperti Besaleel, Tuhan yang sudah tunjuk saudara. Tuhan yang memenuhi dengan Roh Kudus-Nya. Dialah yang akan menghargai setiap detail pelayanan kita. Aku berdoa ya Tuhan, berikan kami roh yang setia, yang mau melayani Tuhan tanpa pamrih, tanpa kepentingan apapun. Tuhan, berikan kami hati yang tulus. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami butuh Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Tuntun kami Roh Kudus. Aku rasakan Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kita. Dia mau penuhi kami semua, kita semua. Dia mau nyatakan kehendaknya buat kita. Dia mau pisahkan kita, pisahkan kita. Seringkali ada orang-orang tertentu yang tiba-tiba keluar dari hidup kita, meninggalkan kita. Bukan karena engkau salah, engkau jelek, engkau gagal, tapi Tuhan sedang pisahkan kamu dari lingkaran-lingkaran yang membuat engkau terhalang untuk dekat sama Tuhan. Hari ini Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Kami mau dekat dengan Tuhan, kuduskan tiap kami. Pakai kami Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalamnya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur atas persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan. Tuhan berkati berlimpah kali ganda. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.